Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciawi Gebang, kelas 11 IPS. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, sejarah peminatan mengenai kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Dimana hari ini kita akan membahas mengenai kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya ini banyak dipakai sebagai identitas mungkin ya Sumatera Selatan. Kerajaan ini terletak di sekitar Sumatera Selatan, Riau, dan Sumatera bagian timur. Nah, jadi sebenarnya kerajaan Sriwijaya ini belum ditemukan pasti letak pusat kerajaannya. Namun para ahli memprediksi kerajaan Sriwijaya ini terletak di Sumatera Selatan, atau Sumatera Selatan, Riau, dan sekitaran Sumatera bagian timur, karena di daerah tersebut banyak ditemukan peninggalan-peninggalan kerajaan ini. Didirikan oleh Dapuntahyang Sriwijaya Nasa. Nah, ini pendiri kerajaan Sriwijaya Nasa. Ingat ya, kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan bercorak Buddha. Wilayahnya dari Indonesia, Nusantara sampai Kamboja, bahkan Thailand bagian selatan. Ya, ini termasuk wilayahnya. Sebagian Nusantara, diantaranya Jawa, Sumatera, dan pesisir Kalimantan. Ya, sangat luas sekali. Untuk lebih jelasnya kita lihat. Nah, kita lihat wilayah Sriwijaya. Ya, yang merah ini adalah wilayah Sriwijaya. Ya, dari Malaysia, termasuk kerajaan Sriwijaya, Sumatera, pesisir Kalimantan, Jawa Barat, itu wilayah Sriwijaya. Makanya karena hal inilah Sriwijaya disebut sebagai Kemaharajaan Bahari. Ya, Kemaharajaan Bahari ataupun juga bisa disebut negara nasional satu, karena Sriwijaya merupakan kerajaan pertama di Nusantara yang wilayahnya membentang luas. Seperti itu. Lalu Sriwijaya ini mempunyai banyak raja, tapi kita akan membahas beberapa rajanya saja, yaitu yang pertama Dapuntahyang Sriwijaya Nasa. Nah, Dapuntahyang Sriwijaya Nasa ini banyak ada namanya, ada banyak di prasasti-prasasti Sriwijaya, tapi yang kita pakai sekarang adalah prasasti Kedukan Bukit. Nah, di prasasti Kedukan Bukit ini nama Sriwijaya Nasa, Dapuntahyang Sriwijaya Nasa ini disebut, di mana di dalam prasasti Kedukan Bukit dijelaskan bahwasannya Sriwijaya Nasa melakukan perjalanan suci. Ya, Sriwijaya Nasa ini melakukan perjalanan suci. Kemana perjalanan sucinya? Ke Pulau Jawa. Bisa disebut juga perjalanan suci ini adalah Sidayatra. Ya. Disebutkan bahwasannya perjalanan suci Dapuntahyang Sriwijaya Nasa ini bertujuan untuk menghukum bumi Jawa. Nah, penghukum bumi Jawa di sini bisa diperkirakan adalah menaklukkan Tarumanegara, ya. Menaklukkan Tarumanegara, karena di sana sudah ada kerajaan Tarumanegara ketika Sriwijaya ini berdiri. Perjalanan Sidayatra ini membawa banyak sekali pasukan, ya. Sehingga di sini sudah jelas bahwasannya Sidayatra ini, perjalanan suci Sidayatra ini bertujuan untuk menguasai Jawa. Seperti itu. Lalu selain pendirinya, ada juga raja terbesarnya. Di beberapa sumber, Balaputradewa adalah raja ke-8. Raja ke-8 Sriwijaya, ya, yang sekarang ditemukan ini Balaputradewa adalah raja ke-8 Sriwijaya. Di sini Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya. Balaputradewa. Seperti itu.
Kenapa Balaputra Dewa menjadi raja terbesar Sriwijaya? Karena pada masa Balaputra Dewa ini, Sriwijaya berhubungan baik dengan India. Itu salah satunya. Ya, dijelaskan di dalam Prasasti Nalanda, ada namanya Prasasti Nalanda, bahwasannya Balaputra Dewa ini meminta kepada raja di India untuk membuatkan biara agar para mahasiswa dan pendeta-pendeta dari Sriwijaya ini bisa hidup lebih nyaman di sana, ya. Perlu diketahui, Sriwijaya ini apalagi zaman Balaputra Dewa merupakan pusat pendidikan agama Buddha. Salah satu pusat pendidikan agama Buddha di Asia Tenggara. Seperti itu, ya. Kenapa Kerajaan Sriwijaya disebut sebagai kerajaan maritim? Nah, maritim di sini apa? Maritim di sini adalah negara atau kerajaan yang mengandalkan sektor laut. Ya, jadi mengandalkan laut dalam kehidupannya. Seperti itu. Alasan kenapa Sriwijaya disebut sebagai kerajaan maritim yang pertama, itu adalah Sriwijaya adalah salah satu pusat perdagangan di Asia Tenggara. Pusat perdagangan di Asia Tenggara. Jadi banyak pedagang-pedagang di Asia Tenggara yang hijrah, yang singgah di Sriwijaya. Ya, dari India, Arab maupun Tiongkok itu datang ke Sriwijaya. Jadi di sini dikatakan juga, bisa dikatakan juga, ketika suatu daerah menjadi pusat perdagangan, di sana bakal banyak budaya bertemu. Ya, di sini kebudayaannya, kaya budaya. Kaya akan budaya. Nah, tentu saja kemampuan berkomunikasi orang-orang Sriwijaya ini sangat baik karena bertemu dengan orang-orang dari berbagai penjuru dunia, sehingga Sriwijaya ini memiliki kebudayaan yang cukup tinggi. Seperti itu. Lalu selain kedua di atas, dua hal di atas, Sriwijaya disebut sebagai kerajaan maritim juga karena wilayahnya luas, ya, khususnya laut, memiliki wilayah lautan, makanya disebut sebagai kerajaan maritim. Lalu yang keempat, memiliki angkatan laut yang kuat. Sudah pasti ketika suatu negara memiliki wilayah luas, pasti memiliki juga angkatan perang yang sangat kuat, di mana angkatan perang utama kerajaan Sriwijaya ini adalah angkatan laut. Nah, dalam menguasai wilayah-wilayah di sekitarnya, Sriwijaya ini melakukan penyerangan atau serangan melalui laut, seperti itu. Lalu yang kelima, Sriwijaya merupakan pusat pendidikan. Sehingga apa? Sehingga banyak orang-orang dari luar daerah, dari luar Sriwijaya yang singgah di Sriwijaya untuk belajar agama Buddha. Bukan hanya pedagang saja yang singgah, tapi para pendeta, pelajar, dan mahasiswa itu datang. Bahkan Sriwijaya ini menurut beberapa sumber mempunyai universitas agama Buddha. Seperti itu. Nomor 6, di sini mengandalkan ekspor. Ya. Sriwijaya ini mengandalkan ekspor. Sriwijaya menjual banyak barang. Ya, diantaranya kapur barus, cendana, gading gajah, buah-buahan, kapas, terus wangi-wangian juga, ya, cula juga ada, sehingga
Sriwijaya ini kaya, merupakan salah satu kerajaan yang sangat kaya. Kekayaan utamanya berasal dari ekspor ini. Selain ekspor ada juga bea cukai, bea cukai masuk, bea masuk. Dimana kan kita sudah sebut tadi Sriwijaya sebagai pusat perdagangan. Nah, pedagang-pedagang yang singgah di Sriwijaya ini dipinta beanya, bea cukainya, biaya masuknya. Ya, jadi ada biaya masuk bagi pedagang-pedagang yang ingin berdagang di Sriwijaya. Seperti itu. Sehingga hal-hal ini menyebabkan, ya, 6 hal ini menyebabkan Sriwijaya bisa disebut sebagai kerajaan maritim. Ya, julukannya juga kerajaan bahari. Tentu saja pasti juga kemaritimannya sangat maju. Seperti itu. Lalu runtuh. Kenapa kerajaan Sriwijaya runtuh? Tentu saja serangan kerajaan lain. Nah, serangan kerajaan ini yang paling banyak disebut ada 3 ya. Yang pertama adalah serangan dari Medang atau Mataram kuno yang dipimpin oleh Dharmawangsa Teguh. Nama Raja Mataramnya adalah Dharmawangsa Teguh. Raja terakhir Mataram bernama Dharmawangsa Teguh. Lalu yang kedua, ini sekitar tahun 990 Masehi. Lalu yang kedua adalah serangan Rajendra Chola I dari kerajaan Chola Mandala. Ini sekitar tahun 1017 dan 1025 Masehi. Nah, lalu yang terakhir ini adalah serangan yang menghancurkan Sriwijaya. Adalah serangan dari Majapahit. Ya, tentunya karena Majapahit ingin menyatukan seluruh Nusantara. Serangan ini sekitar tahun 1477 Masehi ya. Lalu alasan yang kedua, banyaknya kerajaan baru. Ya, diantaranya kerajaan baru ini ada Aceh, Samudra Pasai. Nah, kerajaan-kerajaan baru ini dijadikan tempat singgah baru bagi para pedagang-pedagang sehingga perdagangan Sriwijaya ini sepi. Dan tentu saja yang keempat ini adalah militer melemah yang menyebabkan wilayah kecil Sriwijaya ini melepaskan diri. Nah, jadi wilayah Sriwijaya ini semakin mengecil karena wilayah-wilayah yang dulu dikuasai oleh Sriwijaya melepaskan diri. Nah, ditutup tadi oleh serangan Majapahit tahun 1477 Masehi yang menyebabkan Sriwijaya runtuh. Seperti itu. Ya, oke. Sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai kerajaan Mataram kuno atau kerajaan Medang. Ya. Dan untuk pertanyaan, saya akan berikan pertanyaan. Silahkan tulis di kolom komentar, jawab di kolom komentar dengan format berikan nama dan kelas. Di mana pertanyaannya adalah sebutkan keadaan ekonomi, politik, dan budaya kerajaan Sriwijaya. Ulangi, sebutkan keadaan
ekonomi, politik, dan sosial budaya Kerajaan Sriwijaya, di mana di dalam video ini tadi sudah disebutkan ya, ada keadaan politiknya, keadaan sosial budayanya, keadaan ekonominya juga sudah disebutkan. Silahkan kalian analisis dan tulis di kolom komentar dengan format nama dan kelas seperti itu. Terima kasih, sampai sini dulu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.